Apa sih yang dimaksud dengan metode jigsaw? Nah, jigsaw adalah sebuah metode pembelajaran yang dapat membuat semua siswa aktif dalam belajar. Metode pembelajaran jigsaw merupakan metode atau strategi pembelajaran kooperatif yang memungkinkan siswa untuk belajar berkelompok dengan masing-masing siswa bertanggung jawab pada satu topik atau bahasan yang kemudian dikolaborasikan dengan anggota kelompok lain sehingga membentuk pengetahuan yang utuh. Dalam implementasinya, metode jigsaw merupakan teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa memiliki tanggung jawab lebih besar dalam mencari, menemukan, dan mempresentasikan materi bahasan dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw pertama kali dikembangkan dan diuji cobakan oleh Elliot Aronson dan kawan-kawan di Universitas Texas. Kemudian diadaptasi oleh Slavin di Universitas Johns Hopkins, sehingga tipe mengajar jigsaw dikembangkan kemudian menjadi sebagai metode cooperative learning. Penerapan metode jigsaw dalam penerapan strategi pembelajarannya dengan dilakukan pada pelaksanaan pembelajarannya dimulai dari penjelasan materi, siswa membentuk kelompok asal, membentuk tim ahli untuk mengerjakan soal penugasan dengan cara diskusi kelompok. Kemudian, kembali ke kelompok asal dengan melakukan peer teaching dan kesimpulan. Dalam penerapan metode jigsaw, guru diharapkan mampu menguasai metode jigsaw tersebut, sehingga dalam proses pembelajaran, materi yang disampaikan sesuai dengan capaian atau tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Oke, selanjutnya langkah-langkah dalam implementasi metode jigsaw. Langkah metode jigsaw yang pertama adalah perkenalkan materi belajar dan topik yang akan dipelajari oleh peserta didik. Langkah pertama ini, guru memberikan perkenalan awal berupa materi belajar yang akan dibahas dan dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya, langkah metode jigsaw yang kedua. Bentuk kelompok kecil atau kelompok asal yang terdiri dari 3-5 siswa dan berikan tugas yang berbeda-beda pada setiap siswa dalam kelompok tersebut. Langkah ini, guru menginstruksikan peserta didik menjadi beberapa kelompok. Kemudian, guru memberikan tugas berbeda berdasarkan submateri dari topik yang dibahas pada setiap anggota kelompoknya. Langkah metode jigsaw yang ketiga, yaitu siswa bergabung dengan siswa lain dari kelompok berbeda dengan tugas yang sama. Kemudian, siswa dengan tugas yang sama tersebut berdiskusi dan bertukar pikiran sehingga membentuk kelompok baru yang disebut dengan kelompok ahli. Di sini siswa diberi kebebasan untuk mencari informasi dari sumber belajar, baik dari buku, pengalaman, internet, dan lain sebagainya. Kemudian langkah metode jigsaw yang keempat, yaitu setelah selesai berdiskusi dengan kelompok ahli, masing-masing siswa akan kembali kepada kelompok asalnya untuk membagi hasil diskusi mereka dengan kelompok ahli. Langkah ini siswa berdiskusi, berbagi, dan bertukar informasi yang diperoleh di kelompok ahli. Selanjutnya, langkah metode jigsaw yang kelima, yaitu setiap kelompok yang sudah selesai saling berbagi pengetahuan masing-masing dengan melakukan presentasi hasil dari informasi yang diketahui dalam bentuk rangkuman. Selanjutnya, last step. Langkah metode jigsaw yang keenam, yaitu langkah terakhir dalam metode jigsaw ini adalah dengan melakukan evaluasi bersama guru dan siswa. Untuk mengukur tingkat ketercapaian pembelajaran, guru dapat memberikan kuis atau tugas secara individual tentang tema yang telah dipelajari. Kelebihan dalam implementasi metode jigsaw. Pertama, siswa diajarkan bagaimana bekerja sama dalam kelompok. Kedua, meningkatkan keaktifan belajar siswa dalam kelas. Ketiga, menjalin atau mempererat hubungan yang lebih baik antar siswa. Yang keempat, dapat mengembangkan kemampuan akademis siswa. Dan yang terakhir, siswa lebih banyak belajar dari teman mereka dengan peer teaching dalam belajar kooperatif daripada guru. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dalam implementasi metode jigsaw. Yang pertama, perbedaan persepsi siswa dalam memahami suatu konsep. Kedua, kondisi kelas yang sulit dikontrol karena suasana menjadi gaduh.
Ketiga, membutuhkan waktu yang relatif panjang dan lama dalam menerapkan metode jigsaw ini. Yang keempat, siswa yang aktif akan lebih mendominasi dalam diskusi dan cenderung untuk mengontrol jalannya diskusi. Yang kelima, siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir yang rendah dapat mengalami kesulitan dalam menyampaikan hasil diskusi kelompok ahli. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Silakan berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Bapak ucapkan terima kasih. Oke, hari ini pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Keluarkan bukunya masing-masing. Sebelumnya Bapak absen dulu. Hari ini kita akan membahas materi tentang persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi, di sini Bapak akan membagi semua ke dalam kelompok. Untuk kelompok pertama, ada Erik, Fahmi, Ine, dan Resa. Untuk kelompok 2 ada Arij, Yoga, Tessa, dan Dini. Silakan bergabung sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Untuk materi yang dibahas kali ini yaitu materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Jadi di sini ada 4 submateri yang akan dibahas. Jadi setiap anggota kelompok itu memiliki tugas yang berbeda-beda. Jadi di sini akan digabungkan antara kelompok 1 dan kelompok 2 sesuai dengan tugasnya masing-masing. Silahkan berdiskusi dengan kelompok anggota lain sesuai dengan submateri yang telah diterima. Dalam proses diskusi, guru diharapkan dapat mengontrol jalannya diskusi. Kemudian, setelah siswa selesai berdiskusi, maka siswa akan berkumpul dengan kelompok asalnya masing-masing. Setelah itu, siswa berdiskusi untuk merumuskan persoalan yang diberikan oleh guru, kemudian mempresentasikannya dalam bentuk rangkuman. Sekian gambaran implementasi metode jigsaw. See you next video.